Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Inang Safitri dengan NPM 1951030070, Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Fanjar Ramdhani MSI. Di sini saya akan memberikan contoh soal beserta jawaban penjelasannya. Di sini ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang akuntansi transaksi barang dan jasa internasional, dan yang kedua yaitu materi tentang akuntansi kontrak forward mata uang asing. Baiklah, langsung saja kita beralih pada contoh kasus soalnya. Oke, yang pertama yaitu soal kasus transaksi ekspor dari materi akuntansi transaksi barang dan jasa internasional. Pada tanggal 9 Januari 2021, PT Capricorn menjual persediaan barang pada sebuah perusahaan pelanggan di Amerika Serikat dengan nilai 45.000 US dollar. Harga pokoknya 35% dari harga jual. Kemudian transaksi ini dilakukan secara kredit dengan tempo 90 hari. Berikut merupakan nilai tukar yang diperlukan. Ini kurs spot yang berlaku hingga tanggal jatuh tempo. Kemudian buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, yang pertama yaitu pengakuan awal pastinya kan. Pengakuan awal pada tanggal 9 Januari 2021. Harganya tadi kan karena mata uangnya dolar ya. 45.000 US dollar. Kemudian kursnya pada tanggal 9 Januari itu 10.400 nih, 10.400. Jadi jumlah ini hasil dari dolar dikali dengan kurs, hasilnya 468 juta. Kemudian BPP ini hasil dari jumlah dikali dengan 35%. Kenapa 35%? Karena kan tadi pada soal udah dijelasin ya kalau BPP-nya itu harga pokoknya 35% dari harga jual. Kemudian untuk jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan penjualan. Kenapa piutang? Karena kita kan melakukan penjualan secara kredit. Jadi kita itu ngejurnalnya piutang pada pendapatan penjualan. Nilai ini dari jumlah ini. Kemudian BPP pada persediaan sesuai dengan yang udah kita hitung tadi. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 kita melakukan pelaporan keuangan. Nah, di sini kan kursnya ini berubah ya. Pada tanggal 31 Januari itu kursnya 10.430. Jadi jumlahnya menjadi 469.350.000. Naik ya, karena kita penjualan berarti kita untung dong kalau naik. Nah, selisihnya ini kita dapat dari jumlah pelaporan ini dikurang dengan jumlah dari pengakuan awal, yaitu 1.350.000. Itu keuntungannya karena kursnya naik, jadi kita untung karena penjualan. Jurnalnya kita itu mencatat keuntungan dari perubahan kurs, yaitu jurnalnya piutang pada keuntungan selisih kurs senilai 1.350.000. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 kita melakukan pelaporan keuangan kembali karena terdapat perubahan nilai kursnya. Nilai kursnya yaitu berubah menjadi 10.390. Jadi jumlahnya juga pasti berubah.
menjadi 467.550.000. Udah jelas ya, tadi kan tanggal 31 itu nilai kursnya 430, sedangkan pada 28 Februari nilai kursnya 10.390. Jadi pasti kita mendapat kerugian karena kursnya turun. Cara menghitungnya sama, yaitu jumlah dikurang pada 28 ini dikurang dengan 31 ini, senilai 1.800.000. Jadi kita mencatat kerugian dari perubahan kurs. Jurnalnya beban kerugian selisih kurs pada piutang senilai 1.800.000. Kemudian pada tanggal 17 April 2021 terjadi pelunasan pada penjualan tersebut, yaitu kursnya berubah pada saat pelunasan menjadi ini 10.375 dan jumlahnya menjadi 466.875.000. Jadi selisihnya juga berubah menjadi dikurang dengan jumlah ini 675.000. Kita rugi ya karena kursnya turun lagi. Jadi kita mencatat kerugian dari perubahan kurs, yaitu beban kerugian selisih kurs pada piutang senilai 675.000. Jadi pemasukan yang kita dapatkan itu jurnalnya kas pada piutang senilai saat jatuh tempo tadi, yaitu 466.875.000. Kemudian mencatat pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu kas beban kerugian selisih kurs pada piutang. Kasnya tadi kan kita dapatnya ini 466.875.000. Kemudian kerugiannya yaitu senilai 675.000 dan piutangnya ini seharusnya kita dapatnya kan tadi pada tanggal sebelumnya 467.550.000, tetapi karena saat pelunasan kursnya turun, jadi kita dapat kerugian sebesar 675.000 ini. Kemudian soal kasus yang kedua, yaitu transaksi impor dari materi akuntansi kontrak forward. PT Capricorn akan membeli barang berupa laptop dari Eropa dengan harga 35.000 euro pada tanggal 1 Mei 2021. Pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, pada tanggal 1 Mei 2021, PT Capricorn juga melakukan kontak forward 60 hari untuk membeli 35.000 euro dengan kurs spot 1 euronya yaitu 15.545 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs spot yang terjadi. Berikut merupakan kurs spot yang berlaku selama periode transaksi. Pada tanggal 1 Mei yaitu 15.500, kemudian pada pelunasan menjadi 15.575. Yang diminta yaitu buatlah jurnal-jurnal yang dibutuhkan berkaitan dengan transaksi di atas dan bandingkanlah pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward
forward exchange contract. Yang pertama yaitu pengakuan awal pada saat pembelian, yaitu tanggal 1 Mei 2021. Transaksi pembeliannya yaitu euronya 35.000 euro, kursnya 15.500, dan jumlahnya ini yaitu hasil perkalian dari euro dikalikan dengan kurs spot yang berlaku, yaitu 542.500.000. Jurnalnya yaitu peralatan, karena kita membeli laptop kan itu peralatan ya, pada hutang dagang karena pembeliannya secara kredit. Sejumlah 542.500.000. Kemudian di transaksi kontrak forwardnya yaitu kursnya kan yang disepakati yaitu senilai 15.545. Ya, 15.545. Jadi jumlahnya yaitu euro dikali dengan kurs forward 544.075.000. Kemudian jurnalnya yaitu piutang broker dia menerima euro dan hutang kepada broker, kita menyerahkan rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 kita melakukan pelunasan. Kurs sportnya berubah menjadi 15.575. Jadi jumlahnya yaitu euro dikalikan dengan kurs. Jumlahnya yaitu 545.125.000. Selisih ini dari perubahan kurs yang berlaku, yaitu ini dikurang dengan ini. Jadi karena ini pembelian ya, ini kan transaksi impor pembelian, jadi kita mencatat kerugian karena dia naik harganya kan. Mencatat kerugian akibat perubahan kurs, bukan harga nih, kurs yang berlakunya, yaitu beban kerugian selisih kurs pada hutang dagang, yaitu senilai 2.625.000. Karena kita tadi kan menggunakan kontrak forward ya. Nah, kontrak forwardnya itu kan terdapat selisih. Kan ini harga kursnya 15.575, sedangkan forwardnya yang kita bayarkan saat pelunasan itu 15.545. Jadi selisihnya itu kan 30 perak. Jadi jumlahnya menjadi 1.050.000. Ini keuntungan dari transaksi kontrak forward tadi. Kemudian kita mencatat pelunasan hutang.
jurnalnya, yaitu hutang kepada broker. Kita menyerahkan rupiah dan dikeluarkan dari kas, yaitu senilai 544.075.000 rupiah. Ini karena kita melakukan kontak forward, jadi kita bayarnya itu tetap di harga yang disepakati pada kontrak forward. Kemudian jurnalnya kan kas euro ini kas euro pada keuntungan selisih kurs piutang broker memberikan euro. Kenapa saat pelunasan kita kasnya di debit? Itu karena kita kan nerima uang euro dulu baru memberikannya kepada si perusahaan berupa euro. Jadi kas pada keuntungan selisih kurs dan piutang broker memberikan euro. Kasnya yaitu senilai 545.120. Kenapa? Karena kita tetap akan menyerahkan senilai uang tersebut ini di tanggal 30 Juni tadi. Kemudian keuntungan selisih ini dari kontak forward yang kita lakukan dan piutang yang kita berikan, yaitu senilai 544.075.000. Jadi dengan kontrak forward yang kita lakukan, laba atau rugi bersih perubahan kurs yang kita dapatkan yaitu impornya tadi kan senilai ini kerugiannya. Dari perubahan kurs tadi kita kan dapat rugi tuh 2.625.000. Nah, kemudian saat melakukan karena kita melakukan kontrak forward, nah kita kan jadinya mendapatkan keuntungan dari kontak forward itu 1.050.000. Kemudian rugi bersihnya jadinya ini total dari kerugian dikurang dari keuntungan tadi. Jadi kita hanya rugi sebesar 1.575.000. Andaikan kalau kita nggak ngelakuin kontrak forward tadi ya, jadi kita ruginya itu 2.625.000. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.